morning. Hello. Prepare your heart and sit properly. Ya. Semuanya duduk dengan tertib. Mari fokus, kita mau mendengarkan firman hari ini. Siapa yang siap dengar firman Tuhan hari ini? Kasih jempolnya. Ya, yang di sekolah juga kasih respon ya. Siapa yang siap dengar firman Tuhan hari ini? Kasih jempolnya yuk. Okay. Now, we are going to do our daily devotion. The Word of God will be led by Pastor Jusia. Okay. The Word of God will be shared by Pastor Jusia. So, my students, all of my students and teachers, let's hear the Word of God. And Pastor Jusia, time is yours. Oke, selamat pagi semuanya. Cek sound, bisa dengar suara saya dengan baik? Oke, terima kasih Teacher Amos. Yuk, pagi hari ini kita akan dengarkan firman Tuhan. Ayo kita berdoa terlebih dahulu bersama-sama. Ayo kita berdoa. Terima kasih Bapak. Pagi hari ini kami limpah dengan syukur. Kami naikkan kepadamu Tuhan, karena Engkau Allah yang selalu memberi yang terbaik dalam kehidupan kami. Dan sepanjang hari ini kami dapat menikmati kebaikan dan mengalami penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami buka hati kami dan biarlah firman Tuhan bekerja dengan kuat dalam hidup kami, mengubah kami, menjadikan kami menjadi anak kebanggaan, anak penghiburan. Terima kasih Bapak, demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Oke, selamat pagi semuanya. Sudah siap dengar firman Tuhan? Ya, maaf, kembali saya ada di kendaraan karena saya dalam perjalanan. Oke, tapi tidak mengurangi pekerjaan firman dan roh dalam kehidupan kita. Yang penting kita membuka hati kita bersama-sama. Ayo, kalau kemarin kita sudah belajar firman Tuhan, nah hari ini kita akan melanjutkan. Kemarin saya janji bagaimana dalam firman Tuhan itu dituliskan tentang keberadaan seorang anak. Nah, saya bagi ada dua macam di sini. Yang pertama itu anak yang memanifestasikan hal yang buruk. Anak yang suka memunculkan kebiasaan buruk. Nah, tapi ternyata Tuhan tidak mengkehendaki ada kebiasaan buruk dalam hidup kita. Kebiasaan buruk itu karena dosa. Tapi Yesus sudah menebus kita dari dosa, sehingga kita mengalami perubahan. Oke? Nah, jadi sebelum kita masuk ke sana, ayo kita baca dulu sama-sama firman Tuhan. Ayo kita buka Alkitab bersama-sama di dalam kitab Roma pasal yang ke-12. Roma 12 ayat 2. Roma 12 ayat 2. Sudah dapat semua? Roma 12 ayat 2, firman Tuhan berkata demikian, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, Tuhan mengkehendaki agar kehidupan kita setiap hari mulai mengerti apa yang menjadi kehendak Allah dalam hidup kita. Nah, firman Tuhan berkata, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Loh, dunia ini seperti apa sih? Ada kebiasaan buruk yang dimunculkan dunia ini. Nah, ayo kita lihat sama-sama kembali kepada pokok pembahasan kita. Yang pertama itu, apa itu kebiasaan buruk yang dimunculkan anak-anak dari dunia ini? Ayo kita lihat dalam Kejadian 4 ayat 8. Kejadian 4 ayat yang ke-8. Kalau bisa catat semua Alkitab ayatnya, nanti belajar lagi di rumah. Kejadian 4 ayat 8. Sudah dapat?
Saya baca buat kita. Kata Kain kepada Habel adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu, lalu membunuh dia. Oh, ada tindakan, ada satu perbuatan yang sangat tidak baik. Apa itu? Kain membunuh adiknya. Kain adalah saudara dari Habel. Mereka itu kakak adik, mereka itu dua bersaudara. Tadi saya lihat ada yang sedang mengikuti Zoom dari rumah, tapi mereka bersaudara. Siapa itu? Si Clara mungkin ya, bukan siapa tadi? Chelsea mungkin. Nah, tadi ada bersaudara, ada kakak adik. Mereka ini bersaudara, Kain dan Habel. Tapi karena si Kain tidak mau mendengarkan suara Tuhan, nah ini efek buruknya. Kain itu tidak mau menerima firman yang menegur hidupnya. Ayo anak-anak kami semuanya, firman Tuhan itu mengoreksi, menegur, menasihati, dan memperbaiki kelakuan kita. Sehingga kita semua menjadi anak-anak yang baik. Bukan menjadi anak yang membunuh saudaranya. Bukan menjadi anak yang suka mengintimidasi, menyakiti hati saudaranya. Ini Kain, dia itu menjadi serupa dengan dunia. Dia mulai membunuh adiknya. Tahukah kita apa maksudnya serupa dengan dunia ini? Yohanes 10 ayat 10 berkata begini, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Nah, itu adalah tindakan kejahatan yang dibawa oleh roh jahat. Yang si iblis. Nah, jadi si Kain ini tidak mau menerima firman, padahal firman itu sudah datang kepada dia. Firman Tuhan datang kepada Kain. Pastor mau bacain ini. Ayat yang ke-6, Kejadian 4 ayat 6. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas? Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Ketahuan nih, siapa yang nggak suka ikut Zoom, diffusion, ketahuan dari mukanya. Pasti mukanya itu, wah, pasti nggak kelihatan ganteng dan cantiknya. Tapi kalau dia semangat mengikuti Zoom, pasti mukanya tersenyum dan berseri-seri. Terus firman Tuhan kata begini, apakah kamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Anak-anak kami sekalian, Tuhan memberikan kepada kita kuasa. Ayo katakan sama-sama, kuasa. Ayo katakan, kuasa. Tuhan memberi kepada kita kuasa. Kuasa untuk apa? Kuasa untuk menolak agar kita tidak marah. Kuasa untuk menolak agar kita tidak suka, hati panas. Kuasa untuk menolak apa? Agar muka kita tidak muram. Tapi kita mulai memunculkan wajah yang penuh dengan sukacita. Nah, jadi Kain ini tidak mau terima firman. Dia menolak firman, dia mengeraskan hatinya. Oh, aku nggak mau. Dia mulai membangun kebenarannya sendiri. Akibatnya apa? Kain mulai merancangkan yang buruk terhadap adiknya si Habel. Diajak adiknya ke ladang. Di ladang ternyata Kain ini banyak sekali tanamannya. Karena dia seorang petani. Ada banyak buah-buahan. Siapa yang suka durian? Manggis? Mangga? Duku siapa yang suka? Oh, nah si Habel juga suka buah-buahan. Sehingga ketika diajak abangnya untuk pergi ke ladang, mereka sama-sama di ladang. Tapi tiba-tiba Kain ini memiliki rancangan yang buruk. Akhirnya apa? Kain mulai memukul Habel, akhirnya membunuhnya. Nah, pastor mau tekankan baik-baik kepada kita. Jangan ada niat buruk dalam hati kita terhadap saudara kita. Amin. Amin. Nah, jadi kalau ada di antara kakak adik yang beda pendapat, segeralah selesaikan, segera berdamai.
segera minta ampun. Sehingga tidak ada niat jahat lagi di dalam hati kita. Firman Tuhan berkata dalam kitab Roma tadi, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sekarang Tuhan terus memperbaharui pikiran kita. Dia memperbaharui dengan apa? Ketika kita dengar firman Tuhan, maka firman itu membaharui pikiran kita. Rohnya bekerja dalam hati kita, dalam kehidupan kita. Sehingga kita dimunculkan bukan lagi seperti Kain yang merancangkan hal yang buruk. Saya ulangi, Kain merancangkan hal yang buruk dan melakukan tindakan yang tidak terpuji. Akibatnya Kain membunuh adiknya. Nah, ini sesuatu hal yang sangat berdosa. Tuhan tidak kehendaki seperti itu. Apa yang membuat Kain melakukan tindakan ini? Karena dia tidak mau mendengarkan firman. Apalagi, Kain tidak mau bertobat. Kalau Tuhan menegur, dia tidak mau bertobat. Nah, sekarang pagi hari ini, Pastor mau beritahu ini. Kalau orang tua menegur kita, kalau orang tua menasihati kita, kalau mungkin teachernya di sekolah menasihati, menegur kita, segeralah bertobat. Kalau pastor mulai menegur lewat Zoom ini, ayo segeralah bertobat. Ayo katakan sama-sama, aku mau bertobat. Aku mau bertobat. Nah, segeralah bertobat. Minta ampun dan tidak lagi memiliki rancangan rencana yang jahat, rencana yang buruk. Sehingga hati kita penuh dengan damai sejahtera. Hati kita dilengkapi dengan sukacita. Yang kedua, yang pertama tadi adalah anak yang membunuh saudaranya. Adalah hal yang tidak baik. Yang kedua apa itu? Anak yang menaruh dendam terhadap saudaranya. Yang kedua ini menaruh dendam. Ayo kita baca sama-sama dalam kitab Kejadian pasal 27. Buka Alkitabnya, Kejadian 27. Sudah dapat semua? Kejadian 27 ayat 41. Kejadian 27 ayat yang ke-41. Sudah dapat? Saya mau baca. Esau menaruh dendam terhadap Yakub karena berkat yang telah diberikan oleh ayahnya kepadanya. Lalu ia berkata dalam dirinya, wah, sama ini. Esau dan Yakub adalah dua orang bersaudara, kakak adik. Esau dan Yakub. Nah, tapi dalam perjalanan hidup mereka, setelah mereka bertumbuh menjadi dewasa, ternyata Esau itu memiliki sifat yang tidak baik. Dia menaruh rasa dendam terhadap adiknya si Yakub. Sini saya lihat Kailen ini dia kakak adik ya? Kakak adik Kailen. Sama. Nah, jadi jangan ada rasa dendam terhadap saudaranya. Terhadap abang, terhadap kakak, atau terhadap adik. Atau terhadap saudara-saudara yang lain. Tidak pernah ada rasa dendam di dalam hati kita. Kalau masih ada dendam dalam hati kita, berarti kita ini masih serupa dengan dunia ini. Kalau serupa dengan dunia ini, maka apa yang terjadi? Dosa itu berkuasa dalam hidup kita. Berkat Tuhan tidak tercurah atas kita. Damai sejahtera kita tidak miliki dalam hidup kita. Tapi kalau kita memiliki, kita melepaskan pengampunan, ada rasa damai dalam hidup kita, wow, pasti berkat Tuhan dicurahkan. Maka kita dipelihara, dipakai oleh Tuhan. Amin. Nah, jadi kita nggak mau berlama-lama di sini. Ayo kita lanjut lagi. Yang kedua, tadi yang bagian A adalah anak yang memanifestasikan, adalah anak yang menerima firman dalam hidupnya.
Pastor yakin kita semua adalah menjadi anak yang menerima firman dalam hidup kita. Kalau kita menerima firman setiap hari dalam hidup kita, maka kita akan anak seperti ini nih. Mau dengar lanjut? Mau? Yuk, kita baca sama-sama. Kita buka Alkitab kita. Buka dalam kitab Kisah Rasul 4 ayat 36. Buka Alkitabnya, Kisah Rasul, pasal yang ketiga. Maaf, Kisah Rasul 4 ayat 36. Ya. Kisah Rasul 4 ayat yang ke-36. Sudah dapat? Saya mau baca. Kisah Rasul 4 ayat 36. Firman Tuhan berkata demikian. Demikian pula dengan Yusuf yang disebut rasul-rasul, yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas. Artinya anak penghiburan. Seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Wow. Ini hal yang sangat luar biasa. Rasul menemukan yang namanya Yusuf. Ada di sini yang namanya Yusuf? Nah, oke, apapun nama kita pasti nama yang baik. Karena ayah dan ibu kita telah memberikan nama kepada kita. Nah, jadi pada zaman rasul-rasul itu ada orang percaya yang menerima firman dalam hidupnya. Ketika firman dia terima, Roh Kudus bekerja dalam hidupnya. Dia memberi diri, bahkan dia memberi persembahan kepada rasul-rasul. Dan oleh rasul disebut namanya Barnabas, yang artinya adalah anak penghiburan. Nah, kita adalah menjadi anak yang menjadi penghiburan. Bagaimana anak yang menjadi penghiburan ini? Dia selalu siap sedia. Dia dengan sukarela tanpa nolong orang yang ada di atasnya. Nah, jadi di sini Yusuf ini dia tahu apa yang sedang dibutuhkan. Dia mulai memberi diri kepada pekerjaan Tuhan. Ayo, anak-anak kami semuanya. Pastor mau tanya nih. Kalau misalnya teachernya minta tolong untuk membersihkan meja, kira-kira keberatan nggak ya? Ada keberatan? Kalau teacher di sekolah menyuruh, sampah yang di bawah meja, di kolong meja, angkat, bersihkan. Pastinya kita tidak keberatan. Bahkan kalaupun ada sampah yang bercecer di halaman sekolah, kita tidak keberatan untuk memungutnya dan menaruh di tempat sampah. Karena kita harus belajar membuang sampah pada tempatnya. Nah, si Barnabas ini, si Yusuf tadi, dia tahu apa yang sedang dibutuhkan oleh para rasul-rasul. Nah, karena rasul-rasul itu selalu melayani, pelayanan pergi keluar kota, pelayanan perjalanan ke sana, nah dibutuhkan dana. Jadi, Yusuf ini tahu apa yang dibutuhkan. Dalam pelayanan, dia langsung memberi diri. Aku harus melakukan sesuatu. Ayo, anak kami sekalian. Beri diri kita untuk dapat melayani Tuhan. Baik di sekolah, di gereja, dalam persekutuan, ayo beri diri kita untuk dapat melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Oh, haleluya. Hal yang sangat luar biasa. Yusuf dimunculkan menjadi anak penghiburan. Selanjutnya, kalau kita menerima firman bekerja dalam hidup kita, bukan hanya menjadi anak penghiburan, ada lagi anak yang mendatangkan sukacita. Anak yang mendatangkan sukacita. Ayo buka Alkitab kita sama-sama. Dalam kitab 3 Yohanes 1 ayat 4. 3 Yohanes pasal 1 ayat yang keempat.
Sudah dapat? Saya baca. 3 Yohanes pasal 1 ayat 4. Firman Tuhan berkata begini. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Nah, Rasul Yohanes berkata, oh, aku mendapatkan sukacita karena anak-anakku hidup dalam kebenaran. Oh, pastor sangat merindukan. Mulai dari sekarang, anak-anak kami yang ada di Murni Victory School, mulai dari TK, SD, SMP, semuanya kita, bahkan teacher, bahkan orang tua yang sedang mendengarkan, mendampingi anak-anak yang mengikuti Zoom pada pagi hari ini. Biarlah kita semuanya hidup dalam kebenaran, mendatangkan sukacita. Haleluya. Kita membawa sukacita bagi pemimpin kita. Bagi pemimpinnya di sekolah, bagi pemimpinnya di gereja, bagi orang tua. Nah, kalau kita hidup dalam kebenaran. Tapi kalau hidup seperti Kain dan Habel tadi, atau hidup seperti si Esau, dia menaruh dendam kepada adiknya. Dia merencangkan yang buruk. Oh, itu mendatangkan kekecewaan kepada orang tua. Tapi biar pagi hari ini, kita mengalami perubahan oleh pembaharuan akal budi kita. Akal budi kita diubahkan karena firman Tuhan. Dan kita mulai sekarang hidup dalam kebenaran dan mendatangkan sukacita bagi banyak orang. Amin. Setuju semua? Oke, ayo kita lanjut. Satu poin lagi. Bukan hanya menjadi anak penghiburan atau anak yang mendatangkan sukacita, tapi ada anak yang dapat dipercayai. Menjadi anak yang dapat dipercayai. Ayo lihat Alkitab kita sama-sama dalam 1 Timotius pasal 1 ayat 18. 1 Timotius pasal 1 ayat 18. Sudah dapat? 1 Timotius pasal 1 ayat 18. Sudah dapat si William dan si Catherine? Ayo kita baca sama-sama. Tugas ini kuberikan kepadamu Timotius anakku, sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu, supaya dikuatkan oleh nubuat itu, engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. Paulus berkata begini kepada Timotius, tugas ini kuberikan kepadamu. Kalau seseorang yang dapat dipercayai, maka dia akan diberikan tugas tanggung jawab. Kalau misalnya kita nggak bisa dipercaya soal uang, apakah ada orang yang menitip duit sama kita? Pasti enggak. Tapi kalau kita menjadi orang yang dapat dipercayai, maka apapun dititipin, semua sampai di tujuan. Nah, sama halnya Timotius ini bertumbuh menjadi anak yang dapat dipercayai. Kenapa? Karena sejak dari kecil, Timotius adalah orang yang suka dengan firman Tuhan. Hidup dalam kebenaran. Biarlah mulai hari ini, sejak pagi hari ini, kita bertumbuh menjadi anak penghiburan. Kita menjadi anak yang mendatangkan sukacita dan menjadi anak yang dapat dipercayai. Haleluya. Menjadi hal yang sangat sukacita. Percayalah. Kalau kita bertumbuh menjadi anak yang dapat dipercayai, anak yang mendatangkan sukacita, maka berkat-berkat Tuhan, kelimpahan dari Tuhan, Dia akan berikan kepada kita. Haleluya, puji Tuhan. Inilah firman Tuhan yang saya bisa sampaikan pada pagi hari ini. Ayo kita berdoa kembali bersama-sama. Kita meteraikan firman Tuhan dalam hidup kita. Kita berdoa bersama. Bapak, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami dapat bersama-sama mendengar firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan mengubahkan kehidupan kami. Mencetak kami, membentuk kami sedemikian rupa. Sehingga kami tidak lagi serupa dengan dunia ini. Tapi berubah, memiliki pemahaman firman Tuhan, sehingga kami mulai sekarang mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Taruh Tuhan firman-Mu, taruh Roh-Mu dalam hati kami.
bekerjalah dengan Kau dalam hidup kami, mengubahkan kami semuanya, terjadi dalam nama Tuhan, dan proses belajar mengajar sepanjang hari ini kami dapat lakukan dengan pertolongan daripada Tuhan. Guru-guru yang mengajar, Tuhan memberikan kemampuan, hikmat, dan pengurapan bagi mereka. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya, sama-sama katakan, amin. Amin. Oke, kembali Teacher Amos, silakan. Okay, thank you, Pastor Jusia. Okay, students. Ya, kita bersemangat hari ini ya. Mari kita bertepuk tangan buat Pastor Jusia dan buat Tuhan kita. Give your thumb. Oke, ya sama-sama kita bilang thank you, Pastor Jusia. 1, 2, 3, go. Thank you, Pastor Jusia. Oke, students. Ya, mari kita sama-sama untuk mengerjakan firman Tuhan yang kita dengarkan hari ini ya. Menjadi anak-anak penghiburan, anak-anak pembawa sukacita dalam keluarga kita. Setuju ya? Semuanya setuju? Kalau setuju kasih jempolnya yuk. Oke, ya. That's all for today, our daily devotion. Kita akan kembali ke kelas kita masing-masing. Yang di sekolah mari semangat belajar, yang di rumah nanti datang ke sekolah tetap harus semakin semangat. Oke? Ya. Mari unmute semua audio kita, say goodbye to Pastor, Madam, and all teachers and all our friends. Okay? Bye-bye. Bye-bye.